Berikut ini, kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Ibadah Raya Onsite tanggal 23 Oktober 2022, sesi 1 sampai sesi 4 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Pembinaan doa Warriors Free Call Meeting diadakan pada hari Senin 17 Oktober 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut ini. Menara doa diadakan secara onsite di Sekretariat Gereja, Jalan Tuan Kutambusai, Komplek Taman Anggrek, nomor B7. Menara doa online hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak PDM Perdamaian Siagian. Dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Mesbah keluarga setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah doa dan puasa diadakan secara onsite Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Halo anak-anak muda, ibadah Youth Pentecost Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Kak Mas Rita Hutagalung di Main Hall Gihon Center Central Plaza lantai 2. Ibadah anak GRI 12 atau sekolah minggu pukul 9 dan 11 sesuai ruangan dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di ruang Pratama. Ibadah anak umur 6 tahun ke bawah di ruang balita, ibadah anak umur 6-8 tahun di ruang Pratama, ibadah anak umur 9-11 tahun di ruang Madia. Di GRI 12 Room, Central Plaza lantai 2. Ibadah remaja atau Junior Church umur 12-15 tahun pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di Junior Room Gihon Center Central Plaza lantai 2. Malam kebersamaan keluarga besar Gihon diadakan secara onsite tanggal 27 Oktober 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Pendeta Andi Cokro, Gembala Grow Center Church Jakarta dengan tema Tantangan dan Kesempatan Menjadi Murid Kristus. Khusus luar kota akan diberikan link Zoom pada hari H. Mari hadiri dan alami kasih dan kemenangan bersama-sama di malam kebersamaan keluarga besar Gihon. Fellowship Umas bersama Bapak PDM Insinyur Hasolwan Siringo-Ringo diadakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat di Junior Room Gihon Center Central Plaza lantai 2. Kita buka puasa bersama dan makan siang bersama. Kontak person dan pendaftaran Ibu Soraya Sihaan. Baptisan air diadakan pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jalan Baktisari nomor 8. Informasi pendaftaran PDM Toto Andrianto. Bakti sosial diadakan pada 30 Oktober 2022 pukul 13-16 waktu Indonesia Barat. Lokasi di Kelurahan Tua Negeri. Pembagian 200 paket sembako dan pengobatan gratis. Paket sembako tersebut akan disalurkan ke warga yang kurang mampu di Kelurahan Tua Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kulim, dan sudah dipilih oleh gembala cabang kita di Tua Negeri. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara ini dapat mentransfer ke rekening Yayasan Berkat Bintang Bangsa di layar berikut ini. Ayo jemaat Tuhan, subscribe channel YouTube yang baru, Gihon TV Shirt dan Gihon TV. Dan juga follow fanpage Facebook, Instagram, dan TikTok Gihon TV. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral berupa kunjungan, doa ucapan syukur, doa memasuki rumah baru, kunjungan bagi jemaat yang sakit, pernikahan, penyerahan anak, baptisan air, dan pelayanan kematian, dapat menghubungi di nomor telepon berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan barang bekas yang layak dipakai untuk diberikan kepada yang membutuhkan, baik ukuran kecil, ukuran yang besar, dan banyak, kami juga bisa membantu untuk menjemput ke rumah Bapak Ibu. Kontak person, Saudari Teresia Astati. Segera hadir dan bisa dipesan dari sekarang kaos eksklusif edisi Natal dan ulang tahun GBI Gihon Raya 12 ke-23. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Kita siap menabur dan kita siap menuai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di komunitas kasih atau KUL, silahkan temui KUL Ambasador selesai ibadah ini di pintu keluar atau lobi Gihon Center. Demikian Gihon News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dengan iman kita semua senantiasa menikmati berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, kasih kebaikannya tiada taranya. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita, bawa pujian penyembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya dengan iman bahwa Roh-Mu yang kudus tidak dibatasi oleh apapun, tapi Roh-Mu akan terus bekerja, berkarya dalam setiap hati yang rindukan Engkau Tuhan. Kami mau datang memuji, menyembah Tuhan. Ini umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Terpujilah nama Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan dengan hatimu, Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmat-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan angkat tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kagum hormat. Amin. Ini pujian umat-umat-Mu Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku
Dia nyatakan pengagungan-Mu, nyatakan kekaguman-Mu bagi Dia. Yesus, sungguh kami kagum akan Tuhan. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu, karya-Mu yang ajaib, atas karya-Mu yang ajaib Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan Yesus di atas segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak terima hormat dan pujian selamanya, selamanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Komeralala mata kaya sikia ralala mata kaya ralala mata kaya se. Ralala mata kaya sikia ralala mata kaya se. Ralala mata kaya sakaya ralala mata. Mata-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Apa barakaya taralala mata kaya sikia ralala mama. Ya ralala mata kaya se. Ya ralala mata kaya sikia ralala mama. Setiap hati yang rindu Engkau, Kau memulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, perbuatan-Mu besar dan ajaib selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus Tuhan, biar la mata kaya sikir la mata kaya se. Hadirlah-Mu bekerja, bekerja dengan kuasa-Mu, kuasa yang ajaib, kuasa yang ajaib. Biar la mata kaya se, biar la mata kaya sikir la mama. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, ajaib Tuhan. Oh ya ralala mata kaya sikia ralala mama. Pujian umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkuasa, Engkau ajaib. Ralala mata kaya sekaya ralala mama. Jesus, Jesus, Jesus. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Sebab Kau besar, Engkau ajaib, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau
sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Tuhan, katakan sebab Kau besar. Yes, tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, ada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti, angkat tanganmu, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti, tiada seperti-Mu, tiada seperti, tiada seperti, tiada Yesus Tuhan dan Raja. Sikaralabangkanaralabase. Kami mengangkat tangan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan, Kau Allah yang besar dan perkasa berdiri bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kuasa rawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Mulai dari timur bangsa kami, Indonesia, Papua, sampai Tuhan ke Sabang sampai Merauke. Kami percaya Roh Allah terus melawat bangsa kami. Roh Allah terus membawa bangsa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah dari semua suku-suku, kaum dan bahasa yang ada di bangsa ini Tuhan mengalami keselamatan dan pertobatan. Pengenalan akan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Sehingga bangsa ini terus mendengarkan nyanyian-nyanyian pujian dan pengagungan yang membawa kegerakan Roh Allah, yang membawa Indonesia mengalami pemulihan, kesembuhan, kemerdekaan dan kemenangan. Kami berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran menterinya. Kami percaya Roh Allah yang mengurapi mereka untuk mengelola bangsa ini, membawa suatu terobosan baru, yang membawa suatu kebangkitan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa kami dipulihkan, seluruh sarana hukum politik di bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Master of Britu yang berdiri bagi bangsa kami. Kami melihat Indonesia mengalami kebangkitan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami percaya, kami membawa Tuhan para pemimpin rohani kami, yaitu Pak Gede, Pak Niko Notoro Harjo, bahkan ke wakil-wakilnya. Urapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang membawa mereka untuk menjadi messengernya Tuhan, menjadi suaranya Tuhan untuk jiwa-jiwa atas bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami berkati Pak Gede Widiada dan wakil-wakilnya.
pengurapan yang sama turun, terobosan Allah terjadi, penuaian jiwa atas Geberayon 12 terjadi, pintu-pintu yang berabad-abad atas Riau yang tertutup saat ini kami percaya pintu penuaian terbuka, Raja kemuliaan masuk, penuaian jiwa-jiwa dari setiap suku-suku, kaum dan bahasa terjadi. Ada kebangunan rohani, ada kebangkitan, ada kegerakan roh Allah. Kami percaya Tuhan, semuanya pujian dan nyanyian membawa kebangunan rohani. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami percaya semuanya ada karya Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Itu yang jadi. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada percaya katakan amin. Haleluya. Setiap pulau-pulau saya memuji Tuhan, umat-umat Tuhan memuji Tuhan, nyatakan dialah raja di atas segala raja. Haleluya. Ini kami umat-umatmu datang kepadamu, nyatakan mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Dengan sukacita pulau-pulau bersuka cita. Amin. Pohon bertepuk tangan. Yes. Burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Dia Raja. Segala Raja. Yes. Amin. Ini pujian umat-umatmu Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Dengan sukacita, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan. Amin. Burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Wow, saya mau lihat dari Indonesia bagian barat, Pulau Sumatera, Batak, dan sekitarnya. Mari puji Tuhan. Puji Majahoba Debata, Amang Daena. Haleluya. Angkat suaramu, raga.
Mana suaranya? Amin. Monggo Mas, monggo Mbak. Kita puji Gusti Yesus. Haleluya. Monggo Mas, dereng Gusti Yesus juruni lucu. Monggo Mas, puji Gusti Yesus juruni lucu. Monggo Mas, puji Gusti Yesus juruni lucu. Monggo Mas, puji Gusti Yesus juruni lucu. Pulau-pulau bersukacita. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan, burung-burung bersorak-sorak. Kita semua puji nama Yesus. Amin. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Wow, orang Bali jangan mau kalah. Amin. Sebab Tuhan kita layak dipuji. Mari Pulau Bali dan sekitarnya puji Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Gusti, Sang Yesus Juru Selamat. Puji Gusti, Sang Yesus Juru Selamat. Lagi. Puji Gusti, Sang Yesus Juru Selamat. Yes, puji Gusti, Sang Yesus. Mari puji Dia. Bersukacita. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Orang Ambon, Indonesia Timur, katakan wuh. Wuh. Yesus manis. Mari puji Yesus. Amin. Wuh. Haleluya. Sion manis. Akan puji Yesus. Sion manis. Akan puji Yesus. Lagi. Sion manis. Akan puji Yesus. Sion manis. Puji Yesus. Burung-burung bersorak-sorak. Kita semua memuji, sebab Dia Yesus. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Dengan iman, segala raja. Lagi. Segala raja. Oh, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah semua kita bersukacita oleh karena Roh-Nya yang kudus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dari Gembala Pembina kita. Dan kita akan dilanjutkan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun.
Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022
sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan
Kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat! Bertobat! Bertobat!" Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya.
Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan.
akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Uralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Oraraba sikarara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oraraba la bara bara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami bawa yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Amin.